وبركاته. الفاتحة بالقبول وإجابة المسؤول وإلى حضرة الرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين من أهل السماوات والأرض خصوصا إلى حضرة سلطان العارفين شيخ عبد القادر الجيلاني والله رضي الله عنه وإلى حضرة أولياء تسعة وإلى حضرة سائر الأولياء الإندونيسية وإلى حضرة سائر الأولياء العرب والعجم وإلى حضرة جميع المشايخنا وأساتذتنا في قرية المرة الموضوع وإلى حضرة مؤسس جمعية نهضة العلماء وإلى حضرة مؤسس مسجد نور الهدى وإلى حضرة صاحب الولاية Kampung Sewu وإلى حضرة أبينا أحمد نووي وإلى حضرة شيخنا مطهر الحافظ وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى حضرة الشيخ أحمد المرزوقي وإلى حضرة سمبah Haji Bisri Mustafa Rembang لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah beserta inayahnya sehingga dengan semuanya itu kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis atau kajian rutin kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya, kerawuan kita semuanya di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal hasanah kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah, sehat wal afiyah zahiran wa batinan, anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang salih dan salihah, dimudahkan segala urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para salafun saleh di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk pertemuan pada malam hari ini kita mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemarin kita mengkisahkan tentang Rasul Allah atau Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu Nabi Dawud. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan Rasul utawi Nabi Allah yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam.
Bapak Ibu jamaah, perlu diketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam juga merupakan keturunan dari Nabi Dawud alaihissalam. Kemarin Nabi Dawud alaihissalam, beliau di samping dijadikan Allah atau diutus Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah, beliau juga menjadi seorang raja yang hebat, menjadi seorang raja yang sukses untuk memimpin kaumnya, yang beliau melanjutkan daripada Raja Ilyas, yang pada waktu itu memang raja tersebut tidak memiliki keturunan dan beliau sudah uzur. Kemudian beliau mencari sosok sebagai pengganti raja, maka beliau mengadakan sayembara. Syaratnya adalah dipenuhi oleh Nabi Dawud alaihissalam, sehingga akhirnya Nabi Dawud alaihissalam dinobatkan sebagai pengganti Raja Ilyas pada saat itu. Maka Nabi Sulaiman pun juga memiliki darah seorang raja, yakni Nabi Dawud alaihissalam. Dan pada akhirnya Nabi Dawud pun juga di samping diutus oleh Allah, dijadikan nabi oleh Allah, beliau juga menjadi seorang raja. Ya. Maka Nabi Dawud alaihissalam ini diperintah oleh Allah, diutus oleh Allah juga masih di Bani Israel, sama seperti Nabi Dawud alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman ini juga memiliki mukjizat atau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, yang kelebihan itu beliau bisa berbicara dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah, tidak hanya manusia tapi makhluk-makhluk kecil yang mungkin menurut kita itu tidak ada apa-apanya, tapi bagi beliau Nabi Sulaiman alaihissalam ini adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa makhluk ciptaan Allah itu perlu dipelihara, ya, sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Cuman bedanya manusia itu adalah makhluk yang natik, makhluk yang diberi akal, atau makhluk yang diberi kesempurnaan oleh Allah. Tidak hanya diberi naluri, tidak hanya diberi nafsu, tapi juga diberi akal. Tapi kalau makhluk yang lain itu disebut makhluk yang ghairu natik, makhluk yang memang tidak diberi akal oleh Allah, akan tetapi diberi naluri. Ya, maka manusia pun juga naluri. Naluri itu apa? Rasa, perasaan. Ya, hewan pun juga punya perasaan, punya naluri. Ya, apalagi manusia. Maka naluri kemudian nafsu, ini tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya natik, dengan akal. Bila manusia diberi akal oleh Allah, digunakan akalnya, sehingga manusia mampu, karena diberi akal, mampu untuk melihat, mampu untuk merasakan perkara-perkara yang memang itu perlu dijauhi, dan perkara-perkara yang memang perlu dilaksanakan. Artinya perintah ini ada kalanya perintah dari Allah itu perintah wajib, ada kalanya perintah dari Allah perintah yang sifatnya tidak wajib. Ini sama-sama perintah, sama-sama perintah, tetapi perintah wajib dan perintah yang harus ditinggalkan. Maka Nabi Sulaiman ini termasuk di antara nabi-nabi Allah atau utusan Allah Subhanahu wa taala yang sayang dengan binatang. Bahkan binatang kecil pun Nabi Sulaiman itu senang dengan binatang, termasuk semut, gitu ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan bersama dengan pasukan, nah, tiba-tiba ada semut. Nah, semut itu takut, ya, nanti takut apa? Takut diinjak oleh Nabi Sulaiman dan para pengikutnya, sehingga semut itu semuanya masuk ke dalam rumahnya, di rumah semut. Nabi Sulaiman bisa berbicara ketika melihat semut itu bingung.
Nabi Sulaiman mengatakan kepada semut, semut. Nah, ini sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Jadi kisah Nabi Sulaiman itu tertulis dalam Al-Qur'an. Semut ben kowe selamat mlebu ning omahmu. Nah, niki. Sebab semut itu ketakutan, kok nek diindak mati. Nah. Itulah. Jadi sampai segitunya. Nah. Ini termasuk mukjizat Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang walaupun binatang itu sangat kecil. Maka dalam kisah lain seorang ulama ketika mau membuat atau menulis kitab kalau tidak salah Imam Ghazali ketika akan menulis kitab tiba-tiba ada tinta yang masuk ke dalam tinta tersebut sehingga Imam Ghazali tidak melanjutkan menulis kitab tetapi menunggu makhluk Allah yang kecil itu biar menikmati tinta. Nah, itu sampai segitunya. Sehingga setelah selesai tinta nyamuk itu sudah kenyang, akhirnya Imam Al-Ghazali baru melanjutkan. Jadi saking sayangnya dengan binatang Allah, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk itu ya sudah sesuai dengan kapasitasnya. Jadi mboten enten tidak ada istilah Allah menciptakan makhluk itu walaupun kecil itu enggak ada gunanya. Semua makhluk itu ada gunanya. Semua yang diciptakan Allah itu ada gunanya dan ada rahasia-rahasia di dalamnya. Nah, ini makhluk nyamuk niku enten, cicak niku enten. Jadi makhluk-makhluk ya, yang diciptakan Allah itu semua ada manfaatnya, baik untuk pribadinya makhluk sendiri juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Nyatanya apa? Kroto sing cilik niku kan manfaat. Jupi jenengan gadah upen-upenan manuk krotone entek. Jenengan mesti nggih bingung. Nah, ini kan termasuk jadi sudah ada tempatnya, sudah ada bagian-bagian makhluk Allah itu pasti semua ada manfaatnya. Kembali kepada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tadi. Wah, setelah perjalanan Nabi Sulaiman tadi ya, melihat semut yang begitu banyak berlarian menghindari takut nanti keinjak oleh bala tentaranya Nabi Sulaiman. Ya, akhirnya Nabi Sulaiman melihat gerak-gerik semut itu kok bingung ya. Maka Nabi Sulaiman ngendikan semut mendang mlebu ning omahmu ben gue selamat. Akhirnya semua semut yang dilihat oleh Nabi Sulaiman pada saat itu tidak ada yang mati satupun. Artinya apa? Mendapatkan keselamatan lewat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jubi Nabi Sulaiman atau mungkin orang lain yang tidak bisa melihat ya mungkin semut ya mati. Kan begitu. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman itu juga termasuk sosok yang sangat tangguh, yang sangat kuat, karena beliau di waktu kecil itu sudah kelihatan ya, sudah kelihatan sosok Nabi Sulaiman itu luar biasa. Termasuk ya, masih kecil itu tidak seperti anak kecil pada umumnya itu Nabi Sulaiman. Jadi sudah kelihatan ya, kelihatan apa? Kelihatan sesuatu yang mungkin tidak sama dengan manusia. Maka itu tadi disebut diantaranya adalah mukjizat, punya kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia niku punya kelebihan, punya kekurangan. Kula jenengan niku kabeh duwe kekurangan, duwe kelebihan. Nah, ini ciptaan Allah itu ada kalanya kelebihannya di bidang ini, ada kalanya kelemahan di bidang ini. Ada yang punya kelemahan di bidang ini tapi di bidang itu dia memiliki ghirah atau memiliki sesuatu yang baik, mungkin orang lain tidak memiliki tapi orang itu memiliki, atau sebaliknya ya.
Jadi kekurangan-kekurangan itu atau kelebihan-kelebihan itu semuanya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan kelebihan oleh Allah. Ya, salah satu nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ya, ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Napa menika Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman tidak termasuk ya. Cuman beliau hanya memiliki mukjizat. Ya. Nabi yang mendapatkan ulul azmi hanya 5 nabi atau 5 rasul ya. Nabi Sulaiman tidak termasuk, tetapi beliau tergolong nabi yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hebat niki. Iso ngomong karo napa-napa, iso ngomong karo semut, iso ngomong karo binatang buas. Nah, coba Pak RW iso ngono kuwi wae. Ya. Tenanan niku. Sobone njuruk terus niku. Iso ngomong karo boyo barang wae. Niki. Nah, ini kelebihan, maka kelebihan-kelebihan ini ya disyukuri. Ketika seseorang mendapatkan kelebihan ya disyukuri, mendapatkan kelemahan ya disyukuri. Memang ya itulah yang disebut makhluk, disebut manusia. Tidak ada yang sempurna. Makhluk itu tidak sempurna melainkan Nabi Muhammad atau Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kesempurnaan dari Allah, karena memang seorang Nabi dan Rasul itu merupakan utusan ya. Merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dijaga oleh Allah. Nabi dan Rasul Allah itu sudah terjaga. Nah, kita terjaganya kita ya lewat siapa? Ya lewat para nabi-nabi Allah. Kita berarti lewat Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW ya, kita bisa seperti ini kan gitu. Ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Nah, makanya di zaman setelah Nabi Muhammad SAW ini kan sudah mulai ada perubahan-perubahan dalam apa ini model-model menungsane. Nah, dipimpin Nabi Muhammad yo kabeh tawadhu, kabeh sebab ada Nabi Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad itu tidak ada perubahan-perubahan sahabat. Nah, maka di zaman Nabi Sulaiman ini, Nabi Sulaiman adalah termasuk mengikuti jejak daripada bapaknya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Beliau juga di samping menjadi seorang nabi dan rasul Allah, beliau juga menjadi seorang raja. Sama termasuk melanjutkan apa yang menjadi ajaran daripada Nabi Daud alaihi salam. Nah, ketika Nabi Daud masih kecil, ya, Nabi Daud itu memang sudah diajak oleh Nabi Daud. Nabi Sulaiman ketika beliau masih kecil itu selalu diajak Nabi Daud. Jadi misalkan di satu daerah, di satu tempat ada persoalan, ada perselisihan, maka Nabi Sulaiman diajak. Sehingga Nabi Sulaiman itu di waktu kecil sudah paham, sudah tahu. Jadi cara menyelesaikan masalah ketika ada persoalan di masyarakat, ya, Nabi Daud menyelesaikan, Nabi Sulaiman bisa melihat. Segala sesuatu ya, diselesaikan dengan baik sesuai dengan syariat di kala itu. Jika Nabi Sulaiman ketika beliau sudah menjadi Rasul dan menjadi Nabi dan Rasul Allah, Nabi Sulaiman sudah paham bagaimana cara mengatasi model-model kaumnya. Itu sudah bisa diatasi. Maka termasuk sukses Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memimpin menjadi seorang raja. Maka di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, panjenengan mungkin sudah paham. Saya hanya mengingatkan, ngelingke mbok mawon den. Nabi Sulaiman ya, ada kisah terkait dengan raja yang bernama ratu yang bernama Bilqis. Nah, itu termasuk ratu yang sombong di kala itu. Ratu dan semua petinggi-petinggi itu sombong. Itu
dia sudah melakukan. Jadi istilahipun nyepelekke Nabi Sulaiman di waktu itu. Maka akhirnya Nabi Sulaiman itu mengirimkan surat. Nah niki kisah ini ditulis dalam Al-Qur'an banyak sekali. Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis. Yang inti surat itu adalah dalam Al-Qur'an itu, jangan kamu melakukan kesombongan. Jadi kamu terhadap petinggi-petinggimu jangan melakukan kesombongan. Jadi diingatkan, jadi surat itu sebetulnya mengingatkan Ratu Bilqis, ya, Nabi Sulaiman mengingatkan karena perbuatan itu tidak baik kan begitu. Nah, ketika Ratu Bilqis menerima surat itu belum dibuka, Ratu Bilqis mengatakan kepada petinggi bahwa beliau mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka petingginya mengatakan buka saja, itu isinya apa. Nanti isinya tadi saya sampaikan bahwa mengingatkan untuk tidak berbuat sombong. Maka ini bisa menjadi pelajaran. Ya. Maka kisah Nabi itu bisa digunakan menjadi pelajaran kita bahwa kita itu tidak perlu untuk berbuat sombong. Sifat sombong itu adalah yang memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah bersifat sombong? Karena enek sih disombongke. Nah jenengan sombong sih disombongke napa? Kula jenengan iki sombong sih disombongke napa gak ono. Tapi Allah ada yang disombongkan. Napa? Alam semesta ini yang disombongkan oleh Allah. Sebab Allah itu huwal awwal wal akhir. Allah itu adalah yang pertama kali wujud. Huwallahul wal awwal wal akhir az-zahir. Maka yang perlu berbuat sombong itu hanyalah Allah semata. Manusia itu tanpa Allah gak iso apa-apa. Gitu. Manusia tanpa Allah itu tidak bisa apa-apa. Maka manusia di hadapan Allah itu kecil sekali. Wong manusa iki gak duwe apa-apa. Kula niku enten sing duwe, kula jenengan enten sing duwe, berarti kan gak duwe napa-napa. Maka yang patut untuk memiliki sifat sombong, memiliki sifat takabur itu adalah Allah. Kita tidak perlu sombong. Ya. Duwe apa ora perlu disombongke karena itu sifatnya titipan. Nah, segala sesuatu yang kita miliki itu titipan Allah. Maka kita nanti diuji ketika mendapatkan titipan dari Allah, itu ujian. Ujian. Mila dengan Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, ini gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hambanya. Innama amwalukum, yang disebut dengan harta, kekayaan, dan apapun yang kita miliki, termasuk anak keturunan kita, ini sebetulnya adalah merupakan bagian daripada fitnah. Yang menyebabkan munculnya fitnah itu diantara itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu juga bisa menjadi fitnah. Loh kok bisa menjadi fitnah? Bisa. Jadi segala sesuatu ya, yang memang bukan milik kita, maka kita nanti akan diuji oleh Allah. Tinggal mampukah kita untuk melewati ujian-ujian Allah. Inilah manusia tidak perlu sombong. Sehingga Nabi Sulaiman mengingatkan kepada Ratu Bilqis bahwa itu sebetulnya bukan milik kamu. Maka jangan kau berbuat sombong. Banyak kisah-kisah di zaman dahulu ketika orang diberikan kelebihan oleh Allah, kemudian akhirnya sombong, lalai dengan Allah, akhirnya dalam waktu sekejap pun juga dihancurkan oleh Allah. Ini sudah banyak kisah. Maka sebetulnya kita itu sebetulnya sudah enak. Sudah ada gambaran-gambaran di zaman dulu. Pun enten, oh aku arep ngene iki gak bener sebab dhek enek. Nah kan begitu.
Jadi sebetulnya kalau jenengan jadi pun penak, sudah diberikan peringatan, sudah diberikan gambaran di zaman-zaman sebelum kita. Nah, pun enten. Ya. Bila jenengan nek ya sewu ketika panjenengan baca Quran, niku nggih perlu dilihat ya, walaupun ya sewu dereng paham maknanipun, nah sakniki rada kepenak paling ora maca terjemah. Ya. Terjemahan itu hanya sebatas untuk peringatan kepada kita. Gitu. Tapi nek kita mengajarkan kepada orang, nah ini belum, artinya apa? Nek Quran itu memang diajarkan boleh, tetapi dengan cara apa? Dengan cara tafsir. Jangan terjemah. Karena beda nanti. Tapi hanya sebatas untuk peringatan kita, agar kita menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah. Sok-sok pas maca Quran kali dibuka terjemahan. Nah, itu untuk meyakinkan kita. Tapi pas dalam pengajaran itu memang perlu yang namanya tafsir. Al-Quran itu enten ilmune. Ilmune niku kata. Jadi tidak secara letterlet. Jadi enten pemahaman-pemahaman khusus. Nah, model napa jenenge tingkatane kula jenengan nggih nek kanggo awake dhewe minimal terjemah. Gitu. Ngerti maknane secara keseluruhan. Nah, tapi bagi orang-orang yang mungkin diberikan kelebihan oleh Allah ya memaknai secara niku, tapi tidak lepas dari ulama-ulama salafuna soleh. Tafsirnya ya tafsir orang gawe dhewe. Ini tafsirnya tafsir salafuna soleh. Artinya apa? Kita tinggal membaca apa yang menjadi karangan para ulama salafuna soleh. Maka jenengan hati-hati sakniki. Banyak hadis-hadis yang sudah dipalsukan oleh kaum sebelah. Hadis-hadis sekarang karena mereka itu termasuk orang yang menguasai percetakan. Ya itu juga termasuk salah satu misi beliau, misi mereka. Dia buat percetakan. Itu banyak kitab-kitab ya. Tapi alhamdulillah insya Allah di Indonesia itu ulama-ulama yang khas itu masih banyak, sehingga beliau insya Allah bisa mentaksis ya. Bisa mentaksis kitab-kitab sing masih asli. Salah satunya adalah Buya Mutadin. Ini putra daripada Buya Dimyati Pandeglang Serang, Untiniku Banten. Dari salah satu beliau taksis atau yang mentaksis kitab-kitab karangan sekarang, sing model cetakan sekarang. Itu ditaksis beliau, ternyata banyak ya, hadis-hadis yang dibuang. Karena beliau termasuk ahli hadis juga, jadi beliau paham, oh ini wis dirubah. Jadi beliau ketika para kiai kita suat ke sana pasti bawa kitab untuk diterjemati, kitab-kitab yang cetakan baru, cetakan lawas masih jelas. Cetakan-cetakan baru itu sudah mulai banyak yang dihilangkan oleh kaum-kaum sebelah atau minhum. Atau minhum. Nah, makanya ini pentingnya kita. Nah, jadi dalam perjalanan Nabi Dawud alaihissalam ini nanti ya, ketika beliau setelah mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis, kemudian Ratu Bilqis setelah membaca, Ratu Bilqis itu minta pendapat kepada petinggi-petinggi atau saat ini istilahnya pun pejabat. Nah, pejabat-pejabat itu menyarankan Ratu Bilqis angkat senjata, ngejak perang. Karena beliau memang Ratu Bilqis masih belum beragama Islam. Akhirnya perjalanan gencatan senjata menuju ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam itu sudah
membawa senjata komplit lengkap. Membawa senjata lengkap dan jumlahnya mungkin ribuan. Jadi tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menghancurkan Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya. Tapi sebelum sampai di tempat Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman niku ndhawuhi kali jin, naminipun jin ifrit. Nah, jin ifrit niku didhawuhi Nabi Sulaiman kenapa? Ken mindah istanane Ratu Bilqis. Kemudian jin ifrit itu nggih sanggup. Saya sanggup ya Nabi Allah Sulaiman. Dalam waktu dekat atau dalam waktu sekejap saya bisa memindahkan istana Bilqis. Panjenengan di sana sebelum lungguh di singgasana kerajaan Bilqis itu sudah ada di sini. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya tidak mau itu terlalu lama. Maka Nabi Sulaiman mengatakan dalam waktu kedipan mata. Nabi Sulaiman. Tapi nek jin ifrit tadi ngendikane jenengan sebelum duduk di singgasana kerajaan Bilqis sudah ada di sini. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan dalam kedipan mata. Jenengan melek belum kedip mata niku. Maka apa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu, nah, di dalam tafsir disebut niki diwiridke enggak apik. Napa bacaanipun ya dzal jalali wal ikram. Niku diwirid iki sae. Wiride Nabi Sulaiman ketika memindahkan kerajaan Bilqis. Jadi tiang-tiang yang berada di situ dereng mengedipkan mata. Mengedipkan ini kedipan mata. Tidak ada kedipan mata. Nanti dalam waktu dekat sekali. Dan persis istana itu sama seperti istana Bilqis. Nanti tidak perlu menunggu singgah sana. Tapi dalam waktu kedipan mata. Maka Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika membangun kerajaan, itu sing bangun sinten niku nggih bangsa lembut. Sinten nggih jin, para jin niku ndamel kerajaan. Dalam waktu singkat, orang nganggo bulan-bulanan. Dalam waktu sekejap. Jadi para jin-jin yang mengikuti Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan untuk membangun sebuah istana untuk hadiah kepada Ratu Bilqis itu dengan sekejap, ya, dengan bantuan bala tentara berupa jin-jin Allah itu bisa membuat istana yang sangat megah, istana yang sangat luar biasa. Nah, maka ini bacaan daripada Nabi Sulaiman ketika memindahkan istana Ratu Bilqis adalah ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal, artinya apa? Ini adalah kalimat mengagungkan Allah. Ya dzal jalali, wahai zat yang agung, wal ikram, dan zat yang mulia. Ini Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa Nabi Sulaiman tetap minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bacaan ya dzal jalali wal ikram. Maka ketika itu akhirnya dalam kisah singkat Ratu Bilqis akhirnya diberi istri oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kan apa? Melihat, mengetahui betapa kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi tercengang ketika melihat kehebatan Nabi Sulaiman yang tadinya dia menyombongkan dirinya, ya, bahkan nyepelek ke Nabi Sulaiman ketika melihat secara langsung, ya, keadaan tersebut dia meleleh hatinya. Dia sudah merasa keliru, merasa salah ketika menyepelekan Nabi Sulaiman alaihi salam.
Maka sifat sombongnya akhirnya hilang. Melihat kondisi kekuatan, kehebatan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka akhirnya beliau mau diperistri oleh Nabi Sulaiman. Artinya apa? Bahwa Ratu Bilqis akhirnya memeluk syariat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini kok kisah singkat daripada Nabi Sulaiman, perjalanan beliau diutus menjadi Rasul dan Nabi Allah sampai beliau menjadi seorang raja. Sampai akhirnya beliau memperistri raja yang sombong. Yang tadinya sombong akhirnya ini kan juga merupakan pelajaran untuk kita semuanya. Ya, merupakan pelajaran, ibrah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata kita. Di pelajaran-pelajaran, kisah-kisah para salafun saleh, kisah-kisah para nabi-nabi Allah itu bisa menjadikan pembelajaran di dalam kehidupan kita. Termasuk apa? Di dalam beribadah. Di dalam beribadah kita pun juga sama. Semangat hirah para nabi dan rasul Allah untuk apa? Untuk li'i'la'i kalimatillah. Lah wong sakniki niku malah kleru. Cara berdakwahnya beda dengan cara dakwahe para nabi, para wali. Wong saiki wis bener-bener wong Islam malah dikafirke. Lah niku lak kleru. Padahal sama jelas. Zaman Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad itu mengislamkan orang, bukan mengkafirkan orang. Nek wong saiki lagi musim takfiri, musim mengkafirkan orang, sing kira-kira tidak sepaham dengan mereka, maka dia langsung blacklist kafir. Nah, ini termasuk naudzubillah. Ini tidak merupakan syariat, tidak merupakan dakwah Nabi dan Rasul Allah. Tidak. Kalau memang dia tidak percaya dengan adanya wali songo, ya paling tidak melihat bagaimana ajaran, bagaimana perjuangan, bagaimana para Nabi dan Rasul Allah itu mengislamkan orang, kan begitu. Walaupun dheweke ora percaya dengan adanya wali-wali Allah yang memang disuruh Allah, diperintah Allah untuk mengislamkan di tanah Jawa. Tapi paling tidak kan melihat kisah daripada Nabi dan Rasul Allah ketika diutus Allah itu seperti apa, kan begitu. Maka dalam berdakwah itu ud'au ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi mengajak kepada orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu pertama dengan bil hikmah. Memiliki bijaksana terhadap sesama. Wong ngajak wong kan kudu ngajak sing apik. Dengan cara sing apik, dengan cara sing lemah lembut. Nek kepengin mendapatkan kanca, mendapatkan jamaah sing akeh niku nggih dengan cara napa? Bil hikmah niku perintahipun Allah. Nggih. Jadi mengajak di jalan Allah itu dengan cara bil hikmah, tidak dengan cara yang mungkar. Nggih, padha-padha mengajak kebaikan, tapi dengan cara kemungkaran itu justru akan menimbulkan kemungkaran-kemungkaran yang baru. Ketoknya enggak apik, jane ngejake kebaikan, tapi caranya tidak baik, maka justru yang muncul adalah kemungkaran. Maka kalau perintahnya pas sesuai dengan perintah para rasul, para nabi, ya termasuk dalam firman Allah dengan cara bil hikmah, kemudian dilanjutkan wal mau'izatil hasanah dengan pitutur sing apik, ajaan sing apik. Lewat lisan maka dengan cara yang baik. Lewat ahwal ya dengan cara ahwal yang baik. Napa ahwal? Perilaku. Maka ketika kita sudah mengajak kepada orang, nah niki sing perlu dipahami kula jelas sedaya. Ketika kita sudah mengajak kepada orang, maka paling tidak kita itu lebih baik dari orang yang kita ajak.
Jangan kok malah kualik, sing diajak wis apik, sing ngajak malah sak karepe dhewe. Lah niki berarti tidak konsekuen. Artinya apa? Nek wis niat ngajak ya ayo bareng-bareng. Paling tidak aku iki nek iso ngandani terus. Dadi ora kok bareng ngajak culke akhirnya sak penake dhewe. Lah niki naudzubillah. Nah, ini kewajiban jelas ya. Artinya kita mengajak. Artinya apa? Dalam berdakwah niku ora kudu kados kula jenengan ngajak nggih wong siji mrene iki termasuk dakwah. Gitu. Artinya apa? Berdakwah itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oh, ora kudu nganggo mic, ora kudu nganggo toa. Gitu. Pokoknya sak mampune sak kuwate isone ajak-ajak bilisan. Ya bil lisan. Isone ajak-ajak bil ahwal atau bil akhlak ya bil akhlak. Bila ngene iku wau. Jadi kalau kita sudah mengajak orang kudu tanggung jawab. Tanggung jawabnya napa? Ning awake dhewe, tapi awake dhewe iku tanggung jawabnya kali Gusti Allah. Mosok bar ngajak wong kok malah tinggal lunga contone nipun. Ngajak kajian malah tinggal lunga gak tahu teko. Lah niki ya tidak konsekuen niki. Ya ngaku dhewe lho ya. Jadi maka jadi orang lah tujuan kita mengajak kepada orang kan sebetulnya apa? Untuk memperbaiki diri kita sebetulnya kan begitu. Jadi mengajak orang itu tujuannya untuk memperbaiki kita. Jadi aku sing ngejak wong berarti saiki aku dene ya tambah tenanan tambah semangat. Nah kan. Nah niki mengambil dari bahasa napa ibrah pelajaran para nabi dan rasul Allah dengan apa? Dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Jadi perintah Allah niki. Jadi ini nanti ketika kita mengajak atau berdakwah kepada siapapun ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jenengan mboten sanunggu aku gak iso apa-apa mosok ngajak-ngajak enggak. Pokoke sing jenenge ngajak geret kebaikan iku termasuk dianggap dakwah. Nek jenengan niate ikhlas lillah niku juga disebut ibadah kepada Allah. Berarti jenengan nek iso ngono berarti termasuk iso ngringanke kula lak ngoten to jane. Dadi ora kudu aku sing ngajak-ngajak terus ngoten lho. Nah, kan ngoten. Dadi kan enten urut-urutane. Nah niku maksudipun ngoten. Dadi ora kudu aku nek wis kira-kira Pak RW iso ya Pak RW kan ngoten. Sesuk nek kula pas kajian prei ya Pak W sing teruske ya ngoten to. Nah, ngoten. Nggih sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam berdakwah. Pokoknya yang penting jenenge mengajak kebaikan itu juga dakwah. Maka ada napa istilahnya pun syair niku kan. Jadi sesuatu yang baik itu fa'ilul khair khairum minal khair. Jadi fa'ilul khair itu siapa? Fa'ilul khair itu orang yang berbuat baik. Wong sing berbuat baik iku luweh apik daripada perkara sing dilakoni. Fa'ilul khair khairum minal khair. Dadi nek jenengan iki iso berbuat apik niku luwih apik daripada perkara sing jenengan lakoni. Contoh jenengan kajian pada malam hari ini, kajian merupakan perkara yang baik. Ning masih lebih baik orang yang melakukan kan. Tanpa ada jenengan kan ora sida kajian. Kajian itu baik nek jenengan mboten sami rawuh, klothok-klothok dhewean, sapa sing tak ulang. Lak ngoten ta. Mila niku sing luwih apik berarti wong sing teko itu berarti luwih apik ketimbang kegiatan iki. Ngoten. Karena apa? Tanpa yang datang, tanpa sesuatu orang yang berbuat baik tidak akan mungkin muncul kebaikan. Kan ngoten. Jadi kebaikan itu munculnya karena ada orang berbuat baik. Begitu juga sebaliknya, fa'ilul khair khairum minal khair. Fa'ilus syar syarrum minas syar. Nah niki. Jadi perkara sing elek niku ijeh luwe elek sing nglakoni. Jadi wong sing nglakoni elek gitu, niku luwe elek katimbang perkara sing dilakoni. Nanti kebalikan daripada niku wau. Jadi perkara elek, jadi sing jenenge perkara elek wis elek, iku ijeh elek sing nglakoni. Nek ora enek wong sing nglakoni elek, berarti kan ora enek perkara sing elek kan.
Maka munculnya perkara elek itu disebabkan orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Lah niki tinggi cekelan jenengan sedaya nek mau berbuat, nek mau pokoke apa mawon niku wae sing dicekeli niku fa'ilul khair khairum minal khair, fa'ilus syarr syarrum minasy syarr. Dadi pokoke sing apik itu perbuatan sing apik akan napa luwih apik. Orang yang berbuat baik itu lebih baik daripada perbuatan yang dilakukan. Ngoten mawon nggih Bapak Ibu, sampun jam 09.00 langkung nggih. Sithik-sithik sing penting panjenengan paham nggih. Syukur-syukur ya sithik-sithik ya diamalke gitu. Sing elek diguwang, sing apik diteruske lah ngoten nggih. Mekaten ingkang kawula aturaken nggih mugi-mugi bermanfaat nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.